Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai salah satu materi dalam psikoneurologi yang akan kami bahas kali ini adalah memory and learning. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizka Hela Fitri, Muhammad Ziza Anlif, dan Muhammad Raihan Akmi. Baik, untuk materi pertama, di sini ada learning, memory, dan amnesia. Learning atau belajar dalam kehidupan sehari-hari kita itu gak lepas dari yang namanya proses belajar. Belajar ini terjadi tidak hanya pada saat kita sedang berusaha menguasai suatu keterampilan atau suatu pelajaran tertentu, tapi juga dalam perkembangan emosi, interaksi sosial, dan bahkan perkembangan kepribadian. Kalau memori sendiri dalam hubungannya dengan belajar, memori merupakan proses yang saling berkaitan dengan belajar. Memori adalah bagian dari aspek psikologis yang berfungsi dalam menerima, menyimpan, dan mereproduksi informasi dan kesan-kesan. Dalam memori sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama ada encoding, yang kedua ada storage, yang ketiga ada retrieval. Encoding itu memasukkan informasi ke dalam memori. Storage itu ketika informasi disimpan dan dipertahankan di dalam memori. Kemudian retrieval ini adalah pengambilan informasi dari memori. Selanjutnya adalah amnesia. Nah, amnesia ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada amnesia masa kecil. Nah, kita semua pasti pernah mengalami amnesia sampai taraf-taraf tertentu. Contohnya adalah, contoh paling umum, kita semua ini melupakan masa kanak-kanak kita. Kita nggak mampu nih untuk mengingat peristiwa kita dari bayi atau dari usia dini. Dan tahun-tahun awal kehidupan ini dianggap penting dalam perkembangan kita, tapi kita sendiri malah melupakannya. Alasan kenapa ingatan masa kecil ini hilang karena otak itu berperan aktif dalam menghapus memori-memori tersebut yang memungkinkan untuk memberi ruang bagi ingatan-ingatan baru kita. Selanjutnya ada amnesia langka dan umum. Orang dewasa juga sering lupa, sebagaimana kita sering lupa tentang hal-hal yang pernah kita pelajari. Salah satunya ada amnesia yang langka, yaitu amnesia fugu, yaitu gangguan jiwa yang melupakan identitas aslinya. Dia kehilangan memori tentang sejarah pribadinya, baik itu sejarah pribadi yang baru terjadi ataupun dari yang lalu-lalu. Kemudian ada juga amnesia yang disebut anterograd dan retrograd. Nah, anterograd sendiri ini adalah ketika kita melupakan informasi atau ingatan yang baru kita dapat. Sedangkan retrograd itu kita melupakan informasi atau ingatan-ingatan yang udah lalu, seperti itu. Selanjutnya adalah long term explicit memory, yaitu memori eksplisit jangka panjang. Nah, dalam memori eksplisit jangka panjang ini terdapat 3 memori yang berkaitan, yaitu yang pertama ada memori episodik, yaitu memori ini mencakup kesadaran tentang yang kita alami secara pribadi. Contohnya itu fakta-fakta kita gitu, kapan kita lahir, di mana kita lahir, siapa orang tua kita, ini ada di memori episodik. Kemudian dalam memori semantik ini mencakup kesadaran tentang yang dialami secara berisi mengenai fakta-fakta tentang sesuatu, seperti contohnya nama ibu kota dari suatu negara atau apa-apa saja provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini terangkum di dalam memori semantik. Kemudian ada memori prosedural, yaitu kesadaran yang berkaitan tentang bagaimana sesuatu itu kita lakukan gitu. Seperti contohnya secara sadar, apabila listrik mati, kita tuh
refleks untuk mencari sumber cahaya, atau tiba-tiba kita ada di depan mobil yang berjalan kencang, kita refleks untuk mundur atau refleks untuk maju. Ini cara-cara seperti ini tuh berada di memori prosedural. Kemudian spesialisasi hemisferik untuk memori eksplisit. Nah, untuk memori eksplisit ini yang berperan itu adalah korteks temporal, lobus occipital, lobus temporal, dan lobus parietal. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Long term implicit memory. Memori semacam ini tidak disadari dan tidak disengaja. Memori ini kadang disebut sebagai memori non-deklaratif karena seseorang tidak dapat secara sadar membawanya ke kesadaran. Contoh dari memori ini adalah kemampuan menggunakan bahasa verbal dan melakukan keterampilan motorik, seperti mengendarai sepeda atau bermain olahraga. Mengakses memori implisit, di mana ingatan eksplisit sadar dan dapat dijelaskan secara verbal. Ingatan implisit biasanya tidak disadari dan tidak diartikulasikan secara verbal. Selanjutnya ada long-term emotional memory. Memori emosional adalah bentuk dari memori, baik memori negatif maupun positif. Dengan demikian, memori emosional dapat dilihat terpisah dari memori eksplisit dan implisit. Mungkin kesulitan yang dihadapi orang dalam menghadapi stres pasca trauma adalah memori yang ditimbulkan oleh stres, dan memori ini dipisahkan dari memori lain yang terkait dengan stres. Short-term memory. Short-term memory atau memori jangka pendek adalah kapasitas untuk menyimpan sejumlah kecil informasi dalam keadaan aktif dan tersedia untuk interval pendek. Misalnya, memori jangka pendek menyimpan nomor telepon yang baru saja dibicarakan. Durasi memori jangka pendek diperkirakan dalam urutan detik. Pada tahun 1890, William James membedakan antara ingatan yang hanya bertahan sebentar dan ingatan jangka panjang. Namun, tidak sampai tahun 1958, Donald Broadbent secara khusus mendalilkan sistem memori jangka pendek dan jangka panjang yang terpisah. Memori jangka pendek juga disebut memori kerja atau memori temporal. Memori kerja atau working memory adalah bagian dari memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi informasi, sehingga membantu proses pembelajaran, pemahaman perilaku seorang termasuk motivasi pencapaian tujuan hidup. Selanjutnya, neurological diseases and long-term memory. Long-term memory atau memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi secara permanen, dan banyak hal yang dapat bertahan dalam waktu lama pada memori ini. Sedangkan, gangguan neurologis adalah sebuah penyakit yang menyerang pada bagian sistem saraf seperti otak, otot, saraf tulang belakang, dan saraf tapi. Gangguan memori tidak hanya disebabkan oleh kerusakan otak difus, tetapi juga dari penyakit otak seperti amnesia, loba sementara, penyakit Alzheimer, dan sindrom Korsakoff. Selanjutnya, special memory abilities. Sindrom Savant. Umumnya, pengidap sindrom Savant ditandai dengan beberapa ketidakmampuan fisik atau mental, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu. Contohnya, ada seorang savant yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mengikat tali sepatunya, bahkan tidak bisa bicara dengan baik. Tapi mereka memiliki kelebihan luar biasa di bidang lain. Sindrom Savant sering juga disebut sindrom sarjana. Kemudian, memori autobiografi unggul. Sindrom hipertimesia atau sindrom mengingat superior sering disebut juga sebagai highlight superior autobiographical memory atau memori autobiografi. Kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk dapat mengingat kembali segala kejadian dan pengalaman pribadi yang pernah ia lewati dalam hidupnya secara detail. Secara etimologi, julukan hipertimesia diserap dari istilah Yunani, yaitu hyper, yang berarti berlebihan atau terlalu banyak, dan timesis yang berarti mengingat atau mengenang.
Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami kepada teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan like untuk video kami. Terima kasih.